manfaat lainnya dari teman-teman berorganisasi? Bukan hanya teman yang didapatkan, tapi temannya juga teman tahu. Poin plusnya itu kita akan dikasih tips-tips bagaimana motivasi supaya kita itu bisa lebih berkembang, bagaimana mengembangkan diri maupun usahanya Kopma bagaimana. Betul betul sekali. Bincang asik bareng Kopma. Jadi kan Kak, polemiknya itu sekarang organisasi itu kekurangan anggota atau Kak, karena adanya tadi program-program kampus merdeka. Jadi mungkin ada beberapa yang saya dengar statement sebagai anak organisasi itu bahwa organisasi itu butuh anggota. Bagaimana tanggapan dari Kak Fadil, Kak Indah maupun Kak Taufik menanggapi statement bahwa organisasi yang butuh anggota, bukan anggota yang butuh organisasi? Mungkin dari Ladies Sport dulu, Kak Indah. Saya lagi kayak terjebak dengan kata Ladies Sport. Kalau dibilang organisasi yang butuh anggota atau anggota yang butuh organisasi, mungkin secara teori kan, organisasi kan sekumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama toh, membentuk organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kayaknya tidak bisa memang dipisahkan deh antara organisasi yang mana lebih penting statement yang membutuhkan. Siapa yang membutuhkan organisasi atau orang? Kalau saya sih memang lebih ke orang yang membutuhkan organisasi. Berarti kalau kita butuh organisasi berarti kita punya tujuan toh? Nah, tujuan itu dicapai dengan bergabung ke organisasi yang tujuannya sama memang dengan kita. Kalau dari saya begitu. Dari Kak Taufik? Ya saya Angkat tangan. Wah, saya begini pendapatku tentang statement itu. Sebenarnya itu organisasi itu sesuatu hal yang murni. Kenapa murni? Organisasi itu sudah dilandasi dengan berbagai hal penopangnya. Penopangnya apa? Konstitusi. Konstitusi itu terdiri dari apa? AD, HRT. Sebenarnya itu jika organisasi berpegang teguh pada AD, HRT-nya, organisasi itu akan kuat. Tapi apa daya dalam perkembangannya, dalam pelaksanaannya kita selalu dipertemukan dengan oknum, bukan oknum yang lawan mahasiswa di jalan, tapi kayak mungkin salahkan orang, tapi kita sudah dicekoki dengan hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan proses kaderisasi dalam organisasi. Misal kita kadang disuruh kumpul, kadang telepon tengah malam, itu emangnya ada dalam proses pengembangan? Tidak, itu cuma bagian dari keisengan dari oknum yang merasa bahwa ini perlu, ini tindakan dipanggil junior ke rumahnya perlu sebagai pengembangan karakternya, padahal tidak. Saya rasa kadang anak-anak kayak mau ke sentro tiba-tiba dipanggil datang, padahal apa yang dia terima ketika sampai bentakan, baru arogansi, kesombongan, padahal bukan alasan dia masuk itu di organisasi. Misal jangan sampai ketika kita mau masuk dalam organisasi kewirausahaan seperti Kopma, tapi yang dia dapat bertentangan dengan kewirausahaan atau kepresian, pasti dalam hatinya dia tidak bisa terima, sudah melenceng dari orientasi dari organisasi itu. Saya itu kita sebenarnya sudah kuat dengan dasar ada, tapi kembali lagi Jadi Kak lebih memilih organisasi butuh anggota atau anggota yang butuh organisasi? Organisasi butuh anggota butuh organisasi, tapi sayangnya kita sudah tidak murni cita-cita yang dibangun, sudah
sudah terlalu banyak kepentingan-kepentingan di luar di dalam organisasi yang membatasi manusia anggota untuk berkembang. Jadi kalau menurut Kak Fadil bagaimana? Ya tadi kan ditanyakan organisasi butuh anggota atau anggota butuh organisasi. Lagi-lagi dikasih lagi pilihan. Dan tadi kayaknya itu terus. Karena hidup memang pilihan. Tapi kalau saya mungkin sama-sama butuh lah toh. Ya betul. Jadi menurutku saya kutip ini apa yang dia bilang, ada selebgram Ijal. Wanita zaman. Ya, kan Ijal bilang bahwa silakan masuk di organisasi. Kalau itu organisasi, Ya. Lanjut. oke, silakan masuk di organisasi tersebut. Kalau organisasi itu memenuhi 3 indikator, toh. Yang pertama intellectual growth, yang kedua soft skill, dan social impact. Jadi intellectual growth, bagaimana di organisasi kita bisa kembangkan intelektual kita. Dan yang kedua soft skill, jadi di organisasi bagaimana kita dilatih lah untuk mengasah skill kita. Dan yang ketiga social impact, bagaimana itu organisasi bukan hanya berdampak untuk diri kita sendiri, tapi untuk lingkungan sekitar kita. Kalau saya itu. Dan organisasi juga butuh anggota lah, karena kalau misalnya tidak ada anggota, siapa yang mau jalankan program-program kerja toh yang ada di organisasi tersebut. Jadi kalau saya bilang sama-sama butuh juga, saling membutuhkan. Kalau maksudnya dari pertanyaannya sih memang tidak bisa dipisah organisasi dengan anggota, kecuali organisasi dengan orang, maksudnya seperti karena kan anggota itu sebuah status yang diberikan kepada orang yang terdaftar di sebuah organisasi toh atau sebuah lisensi. Saya sih itu. Artinya sama-sama gila, saling menguntungkan gila. Kita dapat sesuatu dari organisasi juga butuh, organisasi juga dapat sesuatu dari kita. Artinya saling ada di feedbacknya masing-masing. Saling bertaut. Iya. Karena mungkin tidak bisa disebut organisasi kalau tidak ada di dalamnya anggota tuh kan. Ya, Sudah dari definisinya toh. Jadi memang saling membutuhkan. saling gitu aja. membutuhkan. Tapi biasanya Kak itu dalam bukan pada umumnya ya, itu organisasi kebanyakan sudah tercampur dengan urusan-urusan individual di dalamnya, yang kembali lagi bahwa individual itu yang berasal dari anggota-anggota tertentu atau oknum-oknum tertentu. Bagaimana tanggapan mungkin dari Kak Taufik selaku mantan wakil bidang usaha dan permodalan? Sebenarnya itu tuh menjadi yang sangat sulit, karena terlebih ketika kita menjadi kan kita kalau bisa belajar otomatis ada yang dijadikan patokan, dan ketika tidak tahu apa-apa pasti orang itu oknum tersebut bisa merenggut kendali atas pikiran kita sendiri. Misal kita tidak tahu apa-apa, langsung ada orang yang menawarkan bagaimana deh ini, alhasil kita terpengaruh. Jika adik-adik jika teman-teman terus berharap pada orang-orang untuk mengambil keputusan, bakalan terus dikendalikan. Teman-teman itu harus belajar, independen belajar. Jangan terus berpangku tangan pada orang lain, bahwa orang lain itu akan selalu datang ke kita dan menyelesaikan masalah kita. Tidak, kita harus secara sadar bahwa kita harus belajar secara pribadi, baik lewat guru atau lewat orang-orang lain. Kepentingan yang jika teman-teman itu sudah kuat, sudah belajar, sudah kuat, teman-teman pasti akan bisa membandingkan yang mana bisa dijadikan panutan, rekomendasi, dan yang mana bisa dieliminasi. Pokoknya harus kita kuat secara intelektual dan pengalaman, biar bisa pengetahuan kita itu disandingkan dengan orang-orang yang berkepentingan itu. Beda gampang dihasut. Ya, gampang dihasut. Jadi menurutku saya tergantung kepentingannya bagaimana. Selagi kalau memang kepentingannya itu bagus untuk sebuah organisasi tersebut, kenapa tidak? Ya. Tapi kalau memang tidak bagus itu kepentingan, ya saya rasa
teman-teman yang ada di dalam organisasi harus bisa keraslah untuk melawan itu kepentingan, supaya ya kita juga sebagai anggota di dalam sebuah organisasi janganlah gampang dihasut dengan orang-orang yang punya kepentingan di dalam organisasi tersebut. Tapi ada rasa unsur tidak enak atau Kak, maksudnya menolak kepentingan itu padahal sudah berjasa bagi organisasi dan sebagainya. Masa mau ditolak? Ada pasti unsur-unsur ketidakenakan gitu. Nah, ini yang jadi sebenarnya problem yang mungkin teman-teman anggap biasa saja tapi bakal berdampak ke depan. Karena gini, teman-teman khususnya adik-adik yang baru memulai organisasi pasti merasa dia adalah tong kosong toh, Ya, betul, yang kosong. gelas kosong yang mau diisi terus, tapi dia terima semua. Namanya juga tidak ada pengalaman, Ya, masih pengetahuannya masih bisa dibilang dangkal, jadi pasti terima semua dari A sampai Z. Nah itu yang teman-teman harus pilih dengan benar sesuai dengan yang tadi disampaikan, kepentingan organisasi jangan lupa. Ya. Kepentingan organisasi dan tidak semua mesti diterima. Oke? Itu Ya. Kalau saya itu. mungkin itu pentingnya kayaknya Kak, kaderisasi dalam Ya. organisasi. Bang Andi, nasihat, wejangan, masukan, saran, kritik itu seperti membaca buku. Ya. Membaca buku itu bukan hanya satu buku terus kalian pintar, Ya. tapi baca dulu semua buku, pasti kalian merasa tambah tidak tahu apa-apa. Maksudnya berarti masih mau lagi menambah-nambah gitu. Jadi jangan cuma puas pada satu nasihat terus ikuti itu terus, jangan. Silahkan dipilah yang mana terutamanya menguntungkan organisasi. Nah, kalau saya situ. Ada tambahan Kak dari Kak Topik Kak Fadil? Selain kan itu, jika kita mendengar meminta nasihat kan juga pasti bukan dari satu dua orang Iya. dan 3 orang, pasti Tidak. kita dengan banyaknya alumni pasti juga kita minta pertimbangan ke orang-orang yang berbeda. Perlu juga teman-teman sadari biar teman-teman bisa mengambil kesimpulan. Ada pepatah ini yang ada anak papa dulu pernah bilang, TB 22 wakil usaha bidang permodalan, dia pernah bilang semakin banyak koki bisa saja merusak bumbu. Iya. Jika kita misal ingin membuat masakan baru terlalu banyak koki yang terlibat, bisa saja itu makanan itu rusak. Walaupun kita dikelilingi kita dengan orang-orang ahli, jika dia terus mencokoki pengen masukkan ini bakalan sadar itu bakal merusak makanan. Analoginya seperti itu. Dan menurutku juga salah satu solusinya ya, kan di organisasi ada namanya anggaran dasar, ada anggaran. Nah itu yang perlu diperkuat di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu yang perlu diperkuat di situ. Mungkin di Kopmas sudah cukup ketat nih lah toh, di ADRT-nya ada bunyinya bahwa pengurus serta pengawas tidak boleh mempunyai bisnis pribadi. Saya rasa itu sudah cukup ketat. Salah satu contohnya itu Kak. Ya, salah satu contohnya. Gimana? Dan menurutku sisa pengurus di organisasi tersebut bagaimana dia bisa taat toh dengan itu ADRT, dia bisa pegang itu ADRT. Mungkin ini juga saya sedikit kritikan untuk beberapa tahun buku, apalagi yang pas ada saya itu pernah bertanya, di Kopma ini tidak ada kajian konstitusi. Kajian konstitusi itu teman-teman mempelajari lagi ada ADRT yang telah disahkan. Jadi tidak semena-mena kayak bunyinya ini, kan teknisnya itu tidak dibahas bagaimana sedemikian rupa. Nah, di kajian konstitusi itu kita bisa sepaham, Ya, betul. saling memahami bagaimana. Nah, di situ dengan dipahaminya, dengan adanya kajian konstitusi itu kita bisa menjalankannya dengan benar dan tepat. Pembahasan terakhir ini podcast yang sudah sangat panjang. Panjangnya. Karena Asik kita gitu, asik gitu. ya, Alhamdulillah. karena kita kan Asik tidak? iyalah. Hostnya siapa dulu? Iya. Manyos. Manyos. Oke.
jangan bawa kepentingan pribadi. Oke. Siap. Siap. Jadi pembahasan terakhir itu kita akan sama-sama dari Kopma. Terus juga tujuan podcast ini salah satunya untuk mengenalkan Kopma ke masyarakat umum. Jadi mungkin bisa di apa ya, pandangannya lah, perspektifnya masing-masing tentang apa sih yang membedakan Kopma dari OKM lain, terus apa keunggulan supaya anggota itu lebih tertarik masuk di Kopma. Mungkin dari pengalaman-pengalamannya ya, kakak. dari siapa bagus dulu? Pengalamannya, Bang. Ya, sama-sama dan dulu siapa tahu. Sama-sama. Oh, indah. Tidak mau terjebak kedua kalinya dengan kalimat ladies first. Kak Taufik. Saya tuh menurut saya sudah jelas jika dibandingkan dengan organisasi UKM, kita orientasi dari Kopma itu sudah jelas menumbuhkan, mengembangkan minat wirausaha dari anggotanya dan wira koperasian. Tuh, nggak bisa jawab yang ini dulu. Saya pesimis tadi pikir jawabannya. Jadi yang bedakan itu, jadi yang bedakan itu Kopma dengan organisasi-organisasi lain ya jelas usahanya tuh, orientasinya Kopma ya. Sudah tadi Anda bilang Taufik itu usaha. Jadi itu yang bedakan itu kan organisasi. Tapi organisasi lain juga pasti punya orientasi khusus. Misalkan olahraga, orientasinya khusus olahraga ini. Menurut kak keunggulan tersendirinya Iya. apa? Gimana? Kalau saya sendiri sih sebagai yang dalam risiko tidak ada sama sekali ilmu ekonominya, ilmu yang mempelajari bisnis ataupun usaha ya. Kopma itu satu-satunya UKM di UNM yang lembaga profit. Ya. Jadi di Kopma itu betul-betul memang dia lihatkan satu bagaimana bisa dikelola unit usaha tuh. Ya. Yang kedua bisa belajar menyusun laporan keuangan toh. Bisa juga kelola yang namanya karyawan toh, itu yang bedakan di Kopma. Jadi di Kopma itu ada karyawannya, beda dengan di Kopma lain itu ada tidak punya karyawan. Jadi Kopma ada karena Kopma WNM punya karyawan. Jadi kayak perusahaan prakerja gitu Ya. dirasakan betul bagaimana dunia kerja. Ya, dan jangan lupa selain mengelola kita juga dituntut untuk selalu mengembangkan Ya. usaha tersebut. Jadi itu paling penting, selalu mengelola untuk menjawab tantangan setiap tahun buku. Ya. Setiap ada peluang usaha kejar, setiap ada peluang usaha tarik. Jadi jadi itu di anak ketika kita sudah masuk Kopma kita akan terus berpikir tentang duit. Bagaimana kita cari uang, cari uang. Apalagi terlebih teman-teman yang di member business networking, mereka di sana betul-betul terfasilitasi untuk berkreativitas, membuat produk-produk yang tentunya bisa mereka jual. Begitu juga mungkin kan tadi sudah MBN, Komet juga luar biasa memang. 2 tahun terakhir ini Komet, Kopma Media luar biasa. Intinya sudah ada terobosan yang teman-teman di Kopma Media buat. Salah satunya ini nih, bincang asik barang Kopma tuh. Suatu inilah kemajuan gitu. Apalagi mengikut perkembangan zaman saat ini memang lagi marak-maraknya yang namanya podcast, jadi suatu hal yang positif gitu. Suatu hal yang positif. Mungkin karena Bapak di sebelah sudah promosikan MBN dan Bapak yang satu promosikan Komet, jadi saya mungkin akan promosikan CTC. Dan jangan lupa keunggulannya Kopma juga itu kita ada pendidikan keoperasian. Ya. Siapa yang handle? CTC, Iya. bukan handle sih, mewadahi Ya. ya begitu. Menghandle tetap satu kepanitiaan di Kopma yang tentunya diisi oleh teman-teman LK dan teman-teman anggota. Ya, jadi di CTC itu dia bagian pendidikannya, pendidikan koperasi, kewirausahaan. Jadi lengkap gitu. Jadi sudah juga disebutkan tadi keuntungannya. Jadi ada Komet, MBN maupun CTC. Selain itu juga mungkin di Kopma kan bisa yang namanya ikut. Kalau kita ikut gabung di Kopma toh
bisa diikut yang namanya seminar-seminarnya, bisa diikut juga di kepanitiaan, bisa diikut di kajian-kajian yang diselenggarakan CDC. Dan bisa juga ikut di pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh MBN. Bisa diikut pelatihan Pelatihan, jurnalistik, ya. pelatihan desain toh. Banyak sekali Itu di keunggulannya. Kopma. Sekali sebenarnya keunggulannya toh. Makanya bisa teman-teman saja pilih gitu di mana kemampuannya, situ yang masuk. Nah, apalagi teman-teman yang kayak mau butuh uang tambahan, ya bisa jadi karyawan. Ya betul. Ya. Betul. Dan jangan lupa kalau gabung dengan Kopma Banyak jadi simpanan, anggota, dong. bukan, ada potongan khusus anggota Iya. dan diskon khusus anggota tentunya. Lupa SAU. SAU, Dapat SAU di dapat Kopma. SAU, Oh iya, sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha. Ya kan tahu ini sisa hasil usaha ini dapat di mana? Jadi belanja di toko-toko. Toko-toko Kopma itu ada yang beroperasi sekarang Di kayak satu Kopma Store 1 yang ada di Lamaca, Ya. Kopma MMP. MMP, Ya. minimarket perpustakaan itu ada di Perpustakaan. perpustakaan pusat UNM dan Kopen. Masih ada. Kopma Pentol. Saya Bisa ada dong. Bisa ada. Masih bertahan. Masih bertahan. Oke. Yuk. Ya dikembangkan. Jangan lupa belanjanya di depan kampus Tidung. Depan kampus KPRI Tidung ini. pasti tempatnya enak. Sudah makan pentol-pentol. Jangan lupa juga cara transaksinya, toh. Ya, Ya. kita. Setiap gitu. Dan selain itu juga tadi ya di Kopma juga bisa didapat beasiswa. Wahyudi juga punya Ya. pengalaman. Wahyudi loh dapat beasiswa tahun Dapat lalu. beasiswa Nah, dari itu salah satu Kopma. keunggulannya itu di Kopma. Ya mungkin agak membedakan lah dengan organisasi-organisasi lain. Jadi cukup banyak program unggul dan Ya, sudah. penawaran yang menarik tentunya. Jadi yuk masuk Kopma. Ayo. Ditunggu di Kopma. kalau pendaftaran itu apa Kak? Pendaftaran masuk Kopmanya Kalau pendaftaran masuk setiap Kopma, hari. setiap hari. setiap hari. Ya, Ya, ya setiap tapi- jam kan ya. hari kantor. Oh, berarti itu ini juga membedakan Ya. Kopma dengan UKM lain di Ya. Jadi teman-teman itu kalau misal setiap awal tahun buku harus segera mendaftar. Ya. Kenapa? Perhitungan SAU itu berdasarkan banyaknya simpanan dengan transaksi. Jika teman-teman itu terlambat mendaftar bakalan kurang juga terima SAU-nya. Jadi mendaftar segera di link di bawah ini. kasih dia sebentar lagi. Kalau dari Kak Taufik sendiri ada tambahan atau setuju dengan pendapat Kak Fadil sama Kak Indah? Sebenarnya sangat setuju ya kalau misal Kopma itu sangat baik untuk improve personal dari seseorang, tapi teman-teman juga harus sadari bahwa di balik kekuatan pasti juga ada kelemahan. Dari organisasi Kopma sendiri itu kan kita pendidikan wirausaha dan koperasi. Jika kita dihimpun dalam satu wadah, tentunya teman-teman itu ada yang langsung punya bakat lah atau sudah mumpuni dengan ada orang yang baru belajar. Biasanya dalam hal-hal seperti ini teman-teman yang baru belajar itu harus ekstra keras. Jadi untuk teman-teman ini bukan juga sebenarnya Kopma, tapi Kopma sendiri harus melihat itu orang-orang yang tidak punya skill tapi tinggi minat belajar. Jangan sampai jika dia berpotensi baru dibiarkan itu saja. Tentunya kita akan menghilangkan kader itu sendiri. Dan jika kita hanya berfokus pada satu orang saja, takutnya nanti orang ini bakal menyaingi Kopma dan bisa saja Kopma sendiri tidak suka. Nah, kadang hal seperti itu terjadi, kan kita juga sebagai manusia gitu. Dan ada juga jika kita ingin bandingkan Kopma dengan organisasi lain, terutama dalam hal pengkaderan, karena Kopma itu langsung mengkader lewat wirausaha dan wirausaha yang tentunya ada menjadi celah dalam pengkaderan kita. Pengkaderan dari Kopma itu sendiri tidak terlalu mengajarkan bagaimana kita Wirausaha. apa Wirausaha. seperti apa kayak kepemimpinan begitu? ya betul Leadership. leadership dan
leadership apa lagi? Kekompakan. Retorika, logika dan lain-lain seperti itulah. Oh yang biasanya diajarkan di himpunan. Ya, public speaking sehingga terkadang dalam kepanitiaan kita itu terengah-engah, terancuan-ancup, pincang, compan-camping dan lain-lain yang terkadang dibiasakan. Padahal itu sangat baik untuk teman-teman dalam berorganisasi, kan juga itu salah satu alasan kita berorganisasi. Jadi jangan terlalu fokus ingin mencari laba sampai membuat anggotanya terbengkalai dalam hal intelektual. Seperti itu saya. Jadi kembali lagi Kak, maksudnya Kopma memang butuh uang atau cuan ya, tapi pembahasan sebelumnya kan bahwa organisasi sama anggota itu sama-sama butuh. Jadi kalau organisasinya bagus tapi anggotanya atau kadernya yang jelek akan berdampak negatif juga ke depannya. Jadi harapannya itu mungkin organisasi atau Kopma khususnya itu bisa mengembangkan anggota lebih baik lagi. Ya betul, karena Kopma itu kan kita tidak mau tutup tahun depan, akan terus berjalan terus sampai kiamat. Sampai kiamat. Insya kita Allah ya untuk kondisi Insya kita Allah, sampai kiamat. tidak lama itu kalau kita meninggal sudah punya gedung, wow. Kan keren seperti itu kalau kita Punya Pertamina, kafe. Iya. Kalau kita memupuk sejak dini para anggota-anggotanya, kan itu baik. Pemimpin yang baik itu pemimpin yang mempersiapkan pemimpin berikutnya. Mungkin kita sudah di penghujung itu Kak podcast. Nah, biasanya itu di ujung-ujung itu Kak ada kesimpulan. Ya betul. Bagusnya itu kesimpulan dari teman bincang. Mungkin salah satu bisa menyimpulkan pembicaraan hari ini. Biasanya host yang simpulkan. Tidak, iya khusus ini teman bincang yang simpulkan. Jangan lempar lah. Jangan lempar. Dimulai mana? Kewajiban. Nanti ada Eka yang simpulkan, tapi sebelumnya itu teman bincang dulu. Mungkin Kak Taufik. Iya. Filsuf kita. Taufik Bel. Dari semuanya Kak, pentingnya organisasi, kuliah sama organisasi bagaimana, organisasi butuh anggota. Langsung saja Ya, bagaimana? saja. Keseluruhan bilang. Ya. Organisasi itu merupakan suatu wadah yang sudah sangat baik ya, sudah sangat baik, sehingga organisasi itu merupakan sesuatu perkumpulan atau wadah yang sudah sangat baik karena sudah terikat dengan konstitusi yang ada di dalam organisasi itu, sehingga teman-teman dalam memilih organisasi sebaiknya teman-teman itu memilih organisasi yang betul-betul memegang erat konstitusinya, sehingga dalam pekaderannya dia berfokus pada pendidikan anggotanya, sehingga teman-teman itu ketika berorganisasi bisa dapat manfaatnya tanpa buang-buang waktu. Jika teman-teman itu dalam satu organisasi yang fokus pada orientasinya, alhasil kuliahnya juga itu bakalan berimbang karena teman-teman itu tidak bakalan dicekoki dengan hal-hal yang di luar organisasinya, sehingga organisasi fokus, kuliah juga fokus, seperti itu. Jadi seperti organisasi yang itu salah satunya adalah Koperasi Alma Mater UNN. Jadi itu teman-teman sekali mau dapat uang ya datang di jam kantor. Sekali teman-teman mau belajar ya silakan belajar sesuai jam pelajarannya. Karena teman-teman di kantor itu bisa pada jam kantor ya tetap kantor. Tapi ketika teman-teman masuk kelas ya tidak dilarang, silakan masuk kelas. Tapi ketika sudah belajar, sudah selesai dalam pelajarannya, kembali kepada urusan kantor. Jadi kantor tidak urusan tidak terganggu dan kuliah tetap bisa jalan. Mungkin dari Eka selaku Host tanya apa sih ya? iya rekan saya pada hari ini. Mungkin kalau menurut saya organisasi itu memang sangat
Ya bagus sekali. Oh belum. Sangat penting karena kita tidak tahu bagaimana di mana datangnya rezeki-rezeki kita. Kalau misalnya ke depannya lulus nih kita bisa ketemu lagi kembali, bersilaturahmi kembali lagi. Mungkin lulus belum ketemu. Apalagi minta info loket dong. Ya, apalagi kalau di Kopma kan ini kita sudah baru mungkin sudah kayak terikat nih mungkin sama perusahaan-perusahaan Betul. yang lumayan besar, jadi mungkin bisa di Ya, orang dalam lah. Saya peluang untuk maju. Apalagi Kopma berbadan hukum juga toh. Iya. Pengumpulannya. Jadi banyak pengumpulannya kok. Jadi jangan lupa masuk Kopma. Ayo. Setiap hari Ji, terbuka pendaftaran. Happy juga di dalam. Oke, jadi Siapa tahu bisa dapat super system. iya, odo-odo. Kayak yang di belakang layar. Jika dia tidak, Mau selesai baru rame belakang layar. Oke, baik itu tadi pembicaraan kita dengan teman bincang kita Kak Fadil, Kak Indah dan Kak Taufik pada kali ini itu dengan tema pentingnya organisasi. Jadi teman-teman yang ingin bergabung di Kopma bisa datang saja ke kantor tiap hari dibuka tiap hari kantor Senin sampai Jumat jam 7 jam 8 sampai jam 4 sore. Di mana? Di Mana? Bisa datang di kantor. yang di mana itu kantornya? Kantor itu di Perpustakaan UNM, Perpustakaan Umum lantai 1 paling ujung. Buka setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 8 sampai jam 4 sore. Tapi kalau mau kalau mau datang malam atau sore sudah kuliah nongkrong bisa di gedung PKM lantai 1. Atau bisa juga nongkrong di toko-toko Kopma itu di Lamaca buka sampai sore Banyak tempat malam nongkrongnya juga. Kopma nih, Iya, banyak tempat banyak. silaturahminya. Iya, banyak. Luar Banyak biasa. banget. jadi tidak kehabisan cerita Ki kalau di Iya, Kopma. Betul sekali. Jadi podcast kali ini sampai di sini, tapi jangan lupa tonton, akan ada games yang akan kita tampilkan bersama dengan para teman bincang kita pada kali ini. Terima kasih. Bravo Kopma. Bincang asik bareng Kopma.